wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Miranti dari kelas TF22C. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang materi grid dan lain. Oke, langsung kita masuk pada materi tentang grid. Di sini saya memiliki 5 poin mengenai grid itu sendiri. Yang pertama mengenai pengertian apa itu grid, yang kedua mengenai apa itu sistem grid, yang ketiga ada apa itu grid dan yang keempat ada sejarah mengenai tentang grid system, dan yang terakhir ada jenis-jenis grid dan contohnya. Masuk poin yang pertama, yaitu mengenai tentang pengertian grid system. Grid system adalah penggunaan kerangkaian kerja dua dimensi untuk menyelaraskan dan meletakkan elemen desain, sedangkan untuk sistem grid dalam web design sendiri merupakan struktur yang terdiri dari serangkaian garis horizontal dan garis vertikal yang digunakan untuk mengatur konten. Contohnya, garis sistem dari Bootstrap yang digunakan untuk tata letak, khususnya tata letak responsif. Oke, jadi untuk mengenai sistem atau sistem kisi itu sendiri merupakan serangkaian pengukuran yang dapat digunakan dalam desain grafis untuk menyelaraskan dan mengukur dalam format yang telah diberikan. Lanjut untuk poin selanjutnya mengenai grid itu sendiri adalah sistem yang mengatur tata letak. Biasanya grid itu digunakan untuk cetak seperti contohnya majalah, poster, kemudian buku, dan lain sebagainya. Mengenai sejarah sistem grid secara singkat, itu sistem grid pertama kali digunakan untuk mengatur tulisan tangan di atas kertas dan kemudian dalam penerbitan untuk mengatur tata letak halaman yang dicetak. Mengingat banyak halaman yang dicetak dan halaman virtual memiliki banyak kesamaan, yang perlu kita ketahui bahwa sistem grid dimulai sebagai garis bantu untuk buku-buku tertulis. Dengan munculnya berbagai permintaan besar revolusi industri untuk berbagai karya cetak seperti slab serif, ini diterima sebagai bagian dari revolusi periklanan. Oke, kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu jenis-jenis grid dan contohnya itu apa saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jenis-jenis dan contohnya. Yang pertama ada jenis baseline grid. Apa sih itu sendiri? Untuk baseline grid itu sendiri adalah garis tebal dengan garis horizontal dengan jarak yang sama yang menentukan di mana teks akan diletaknya. Oke, untuk jenis-jenis sistem grid itu yang pertama ada baseline grid. Baseline grid sendiri adalah garis tebal dengan garis horizontal dengan jarak yang sama yang menentukan di mana teks akan diletakkan. Jenis ini juga bisa digunakan untuk memastikan bahwa garis teks di setiap kolom sejajar seperti merata di seluruh spart. Contoh sederhananya buku tulis yang biasa kita gunakan untuk sekolah. Kemudian untuk jenis sistem grid yang selanjutnya itu ada kolom grid. Kolom grid sendiri adalah jenis grid yang membagi halaman menjadi kolom, biasa digunakan oleh desainer grafis dan web. Grid ini juga biasanya melibatkan mengambil dan membaginya menjadi sejumlah bidang vertikal yang disejajarkan dengan sebuah objek. Untuk jenis selanjutnya itu ada modular grid. Modular grid ini merupakan jenis ekstensi dari kisi kolom. Modular grid melibatkan pengambilan kisi kolom dan menambahkan baris ke dalamnya. Untuk jenis sistem grid yang keempat ada manuskrip grid. Manuskrip grid itu adalah kisi satu kolom yang hanya menentukan di mana dalam suatu halaman teks akan diletakkan. Contohnya dari manuskrip grid itu ada buku klasik tradisional. Kelima ada pickle grid. Pickle grid biasanya jika kalian pernah memperbesar dekat sebuah dokumen dengan menggunakan Photoshop, kalian dapat melihat letak pixel yang muncul. Oke, untuk mengenai sistem grid yang terakhir, jenis sistem grid yang terakhir itu ada hierarchical grid. Hierarchical grid ini biasanya itu berbentuk bebas atau terdiri dari dua garis yang dilapiskan atau elemen tambahan lainnya.
Masuk pada materi yang kedua, yaitu layout. Di sini saya akan membahas 4 poin mengenai layout. Yang pertama ada pengertian layout, yang kedua ada prinsip-prinsip layout, yang ketiga ada elemen-elemen pada layout, dan yang keempat tujuan dan manfaat layout. Masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian layout. Apa sih pengertian layout itu? Untuk pengertian layout adalah tata letak yang menjadi acuan pada saat menyusun halaman sebuah desain. Kemudian untuk pengertian layout menurut bahasa, yaitu layout adalah tata letak. Sedangkan menurut istilah, layout sendiri berarti berkegiatan menyusun, menata, mengatur, dan lain sebagainya. Jadi dapat kita tarik bahwa pengertian layout itu adalah susunan tata letak yang mengatur penempatan elemen desain pada sebuah media atau halaman untuk mencapai konsep yang terarah. Oke, untuk pengertian layout tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu prinsip-prinsip pada layout. Yang pertama ada balansi atau keseimbangan. Biasanya balansi atau keseimbangan ini menjadi porsi ukuran setiap bagian layout dalam ruang desain. Terus kemudian ada dua jenis balansi. Yang pertama ada symmetric balansi, yang artinya kuat, stabil, dan yang kedua ada asymmetric balansi, yang artinya variatif dan bergerak. Kemudian untuk prinsip yang ketiga itu ada ritme. Untuk ritme sendiri itu irama. Irama di sini merupakan bentuk varian elemen yang berulang secara konsisten. Prinsip yang ketiga itu ada empasis, yaitu titik berat. Tujuan dari titik berat ini biasanya untuk memicu daya tarik sang pembaca atau audiens yang mengamati desain kita. Untuk prinsip yang terakhir itu ada unity atau kesatuan. Nah, kesatuan di sini merupakan kesatuan dari keseluruhan elemen-elemen pada layout. Kemudian untuk layout sendiri itu memiliki kriteria dasar yang memiliki beberapa kunci, yaitu yang pertama mencapai tujuan, yang ketiga itu ada tertata dengan baik, kemudian yang ketiga persuasif atau menarik bagi audiens. Oke, selanjutnya kita masuk pada poin yang selanjutnya. Itu ada elemen-elemen pada layout. Yang pertama itu ada teks. Elemen ini biasanya berisi judul, dan isi paragraf. Kemudian elemen yang kedua itu ada image atau gambar. Yang ketiga itu ada lines atau garis. Elemen ini biasa digunakan untuk membagi dan meletakkan bagian layout. Kemudian yang keempat itu ada bentuk. Yang kelima itu ada ruang kosong. Masuk pada poin yang terakhir, yaitu ada tujuan dan manfaat dari layout itu sendiri. Apa sih tujuan dan manfaat dari layout itu sendiri? Tujuan dari layout dan manfaatnya itu membuat tampilan menjadi komunikatif dan juga mendukung penataan elemen gambar teks dalam sebuah desain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di akhir video saya nanti sertakan beberapa gambar mengenai grid dan layout. Kurang lebihnya mohon maaf jika apabila saya menyampaikan materi ini banyak kurang atau belum tepat. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh jenis-jenis grid.